Oke, pindah. Slide-nya dipindah. Nah, itu menunjukkan urutan-urutan pelaksanaan pekerjaannya, mulai dari persiapan. Coba terus aja. Terus aja, ini urut-urutan pekerjaan kan. Jadi bisa dibaca dan dipelajari gitu aja. Nah, itu jangan lupa bahwa di setiap pekerjaan itu harus dilakukan pengukuran gitu ya. Supaya posisi-posisi dari struktur bangunan yang akan dikerjakan itu sesuai dengan rencana gitu aja. Oke, terus aja ini. Terus saja. Nah, itu bekisting dan tulangannya sudah kelihatan kan, tinggal ngecor aja. Bekistingnya sekali lagi untuk yang berhubungan dengan tanah sekarang ini banyak digunakan pasangan batu bata ya. Tapi ada juga yang masih menggunakan kayu lapis sebagai bekistingnya gitu ya. Oke, terus. Nah itu pengecorannya up dulu. Nah itu pengecorannya ya. Jadi menggunakan batuan ready mix, ada konkrit pumpnya. Karena batuan ready mix tentu saja harus diangkut dengan truk mixernya ya. Kemudian alat bantu pengecorannya tentu saja dengan konkrit pump ya, atau pompa beton. Jadi tidak manual kayaknya. Oke, terus. Nah ini coba seperti dulu ya. Di sini ada QSHE kan ya. Itu kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau mau apa sih dibaca dengan secara singkat QC gitu ya. Halo, ada yang tahu? Silakan dijawab dulu ini. Halo? Ada yang tahu? Belum, Pak. Ayo, siapa yang tahu? Jadi QC itu ya, Q-nya adalah quality. Quality, safety, healthy, environment. Betul itu. Siapa ini? Fitra bukan? Halo, siapa yang jawab? Bapak Siapa? Shiva. Siapa? Oke, itu betul kan ya. Nah itu umum untuk di pekerjaan-pekerjaan bangunan gedung ya. Tetapi kalau di pekerjaan untuk gas, HSE kan ya. Contoh di Pertamina gitu. Jadi kalau Pertamina itu HSE. Jadi harus sehat dulu. Baru aman, baru bekerja di lingkungan. Tapi kalau kerja di bangunan gedung, aman dulu, safety dulu gitu aja. Baru sehat. Kira-kira pengertiannya bisa dipahami kan ya?
perbedaan penulisan aja. Tapi kalau ditanyain ke perusahaan-perusahaan tersebut, ya jawabannya ya tidak begitu jelas juga ya. Bahwa kalau Pertamina ya harus sehat dulu gitu. Jadi pilek-pilek sedikit kan nggak boleh kerja gitu. Tapi kalau dibangun gedung, pilek-pilek sedikit boleh gitu aja. Cuma ya masalahnya kalau bekerja lagi sakit jangan minum obat. Karena apa? Karena kalau bekerja di ketinggian minum obat, kemudian ngantuk bisa jatuh gitu aja. Nah itu mengenai QC kan ya. Ada Q plan, ada QC. Jadi kalau QC itu lengkap dengan ketiganya, kalau Q plan itu apa yang dirancang di dalam pelaksanaan itu ada di dokumen Q plan-nya gitu ya. Mulai dari struktur organisasi sampai kepada tahapan-tahapan pelaksanaannya ya. Nah itu yang membuat QC maupun Q plan itu adalah engineer seniornya itu ya. Dan dokumen-dokumen itu jarang bisa keluar gitu ya. Jarang bisa keluar, itu merupakan dapurnya perusahaan atau dapurnya pribadi perancang. Nah, kita lanjutkan kembali di inspeksi itu. Ini kita langsung aja ke poin pentingnya aja ya, bahwa suhu beton itu harus diperhatikan dengan baik. Bahwa suhu beton yang dicorkan itu suhunya tidak lebih dari 32 derajat Celcius kan ya. Nah, pada struktur atau elemen konstruksi yang besar-besar, nah itu untuk pengecorannya perlu dikontrol suhunya ya. Yaitu ada alatnya yang namanya termokopel gitu ya. Nah itu untuk melihat perbedaan suhu beton dengan suhu lingkungan tidak boleh lebih dari 20 derajat Celcius ya. Nah, kalau lebih, maka beton yang dicorkan itu harus mendapat perlakuan. Jadi mengenai perawatan beton itu tidak hanya setelah beton dicorkan, tetapi pada saat dicorkan juga harus dilakukan perawatan untuk elemen-elemen struktur yang besar. Mungkin nanti ini penjelasan lengkapnya nanti di mata kuliah lab konstruksi beton gitu ya. Oke, lanjut. Nah itu tes selam kan ya. Jadi beton yang dicorkan itu selamnya harus memenuhi spek yang disyaratkan gitu ya. Kalau disyaratkannya 10 ya harus 10, mungkin plus minus 2 gitu ya. Kalau 12 ya 12 plus minus 2 gitu ya. Oke, ini selam. Kemudian lanjut. Kemudian di dalam pengecoran itu tentu saja harus mengambil benda-benda uji untuk mengetahui mutu beton yang dipasang gitu ya. Apakah mutunya nanti sesuai dengan perencanaan atau tidak ya. Misalnya yang dirancang itu 30 MPa atau 40 MPa, maka hasil pengujian silinder beton itu harus dicapai angkanya sesuai dengan hasil rancangan ya. Kalau 30 MPa ya 30 MPa atau mendekati ya lah gitu ya. Kalau ngepas itu sangat jarang ya. Kadang-kadang banyak yang 29 atau ada juga yang 31 gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam struktur-struktur yang menerapkan speed contraction gitu ya, nah, itu kebanyakan betonnya direkayasa, jadi menggunakan aditif untuk mempercepat proses pengerasannya gitu aja.
dan mutunya suka dinaikkan gitu ya. Jadi untuk memperoleh efisien dari penggunaan bekistingnya gitu ya. Jadi dinaikkan misalkan 5 MPa gitu kan ya. Sehingga kalau dicek pada umur yang ditentukan itu pasti akan lebih dari yang direncanakan. Oke, itu mengenai pengujian kuat tekan beton dari yang dilaksanakan di lapangan. Lanjut. Ini pengujian-pengujian tulangan yang akan digunakan di lapangan juga harus dilakukan pengujiannya. Jadi ini gambar ini kurang tepat kalau besi beton uril atau depom itu dilakukan pengukuran dengan alat ukur seperti itu ya. Jadi harusnya besi beton yang uril itu dipotong misalnya 1 meter kemudian ditimbang gitu aja. Karena sudah ada standarnya. Jadi bukan diukur seperti itu. Kalau diukur seperti itu untuk besi polos gitu aja. Nah, besi harus diuji 2 kan ya. Jadi uji tarik dan uji tekuk. Nah, ini uji tekuknya tidak ada di sini gitu. Oh, ada pengujian lengkung statis ya. Yang ditekuk 180 derajat. Oke, terus. Nah, ini hasil pekerjaan yang apa sih yang dikerjakan di lapangan ya, di target quality-nya. Terus ini langkah strategisnya. Jadi kalau PP ada langkah-langkah strategisnya gitu ya. Terus saja. Nah, ini risiko dari hasil pekerjaan tuh ya. Jadi apa saja risiko-risiko yang ada di lapangan ya saat pelaksanaan itu ya. Oke, terus. Oke, stop dulu. Nah, jadi di PP juga kan tidak menyebutkan secara rinci gitu ya bahwa di metode kerja itu hubungannya dengan waktu kan ya. Jadi hubungannya hanya dengan mutu karena itu adalah metode kerja ya. Coba lanjut yang ini. Yang biaya konstruksi. Nah, itu kisi plan kan ya. Jadi ini sudah dilengkapi sekali kan ya. Coba atasan dulu. Turun dulu sedikit. Terus. Nah, itu yang sebelah kanan kan ya. Pojok kanan. QC plan kan ya. Jadi itu udah sangat lengkap ya. Nah, prosedur pelaksanaannya itu untuk metode kerja pekerjaan WLCAP itu dimulai dari persiapan. Coba terus ke bawah aja. Nah, untuk gambarnya yang dipersiapkan adalah per contraction kan ya. Oke, terus saja. Ini bisa dibaca oleh Anda aja. Kemudian ada gambar-gambarnya. Terus. Nah, ini penulangannya. Terus saja. Nah, ini tahapannya dari hasil pengukuran galian tanah. Kemudian besi tulangan itu dipublikasi. Ya, karena menggunakan metode publikasi ya. Oke, terus. Nah, bekisting juga sama.
dipabrikasi kan ya. Jadi kalau untuk proyek-proyek besar pasti pembesian dan bergising itu dipabrikasi ya. Jadi tinggal diangkat nanti yang menggunakan alat angkat. Oke, terus saja. Nah, di pengecoran. Di pengecoran, jadi beton tidak boleh dijatuhkan ya, melebihi dari 2 meter ya. Kalau lebih kan harus memakai alat bantu ya, bisa dengan talang atau dengan tremi kan ya. Nah ini tentang pengecoran detailnya ada di mata kuliah lab konstruksi beton ya. Oke, terus dulu pengecoran, kemudian di pemadatannya. Nah ini ada aturannya. Aturan juga disebutkan di dalam metode kerja itu tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu sebentar gitu ya. Karena kalau terlalu sebentar, beton belum padat. Kalau terlalu lama bisa terjadi segregasi dan kesananya bisa mengakibatkan bleeding gitu ya. Jadi material itu bukan campuran beton lagi, tetapi material seolah-olah belum diaduk gitu ya. Air, pasir-pasir, kerikil gitu ya. Airnya ya tentu saja berupa air semen gitu ya. Oke, terus yang terakhirnya adalah perawatan. Ya. Itu aturan pemadatannya kan 10 sampai 20 detik gitu ya. Kemudian perawatannya. Mana perawatannya? Jangan dulu ke bawah dulu dikit. Ke atas dulu, balik lagi. Tentang perawatan, oke. Nah, perawatan ini kalau beton-beton normal ya, jadi perawatan biasa gitu lah. Jadi sekitar 7 hari ya berturut-turut setelah pengecoran gitu ya. Tapi kalau untuk elemen yang gede seperti tadi disampaikan itu saat pengecoran pun harus sudah dilakukan perawatan gitu ya. Jangan sampai beton itu proses hidrasinya menjadi tidak benar gitu kan ya. Nah yang dimaksud dengan proses perawatan saat pengecoran itu kalau di bangunan gedung mungkin sangat jarang ya. Tetapi kalau untuk konstruksi jembatan itu sering dilakukan dengan namanya water cooling gitu ya. Jadi elemen struktur misalkan pier cap ya, pier capnya yang gede gitu, itu di dalam jaringan tulangannya dipasang instalasi air gitu ya. Jadi ada sirkulasi airnya. Jadi itu termasuk proses perawatan juga gitu ya. Jadi namanya water cooling gitu ya. Tapi untuk di bangunan gedung jarang gitu ya. Nah itu merupakan contoh-contoh dari metode kerja ya. Jadi sekali lagi bahwa di metode kerja itu tidak berkaitan dengan waktu, tetapi berkaitan dengan mutu. Kalau metode konstruksi yaitu untuk menghasilkan waktu gitu ya. Jadi kalau konstruksinya sederhana, konvensional, tentu saja waktunya akan lebih panjang gitu ya. Kemudian kalau di metode pelaksanaan, kalau permintaan durasinya itu atau permintaan waktunya itu agak lama, tentu saja jumlah alat dan jumlah set alat bantunya juga sedikit ya. Nah itu kira-kira dari pemahaman tentang metode ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik karena ini mungkin akan terkait juga dengan mata kuliah lain dan pada ujung-ujungnya kalau Anda mengambil tugas akhir yang berkaitan dengan metode pelaksanaan gitu ya dan penjadwalan itu mengenai metode-metode ini perlu dipahami dengan baik gitu ya karena kalau pemahamannya agak kurang gitu ya nanti agak susah
di dalam menerjemahkannya gitu aja. Karena ini kalau di standar-standar perusahaan tuh ya, owner gitu aja, yang besar-besar itu bahwa metode konstruksi, metode pelaksanaan, dan penjadwalan itu hukumnya wajib ya untuk dikeluarkan oleh perencana. Kemudian di dalam pelaksanaannya kontraktor harus membuat lagi yang kira-kira menyamai yang dirancang oleh perencana gitu aja. Jika terjadi perbedaan, ya mungkin saja metode pelaksanaannya beda gitu aja. Itu sudah biasa di dalam dunia konstruksi gitu aja. Karena kalau semua dibuat alternatif kan menjadi susah hasil perancangan gitu aja. Nah oleh sebab itu maka kontraktor besar itu sudah mempunyai metode-metode tersendiri gitu aja. Nah sebelum dilanjutkan dengan materi yang lain, barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Mudah-mudahan jelas gitu. Ayo dijawab dulu. Belum ada, Pak. Belum ada. Belum, Pak. Ya kalau ada di itu aja ya, di disampaikan tertulis silakan lah gitu. Baik, Ya? Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya, ya. Nah, sekarang berlanjut ke materi yang dua terakhir Bapak sampaikan itu apa ya? Metode Itu kan pelaksanaan. merupakan untuk penjelasan yang materi pertama yang Bapak sampaikan. Yang 21 itu. Coba itu dulu aja ditampilkan. Bukan itu. Itu untuk tugas. Ada di WA yang paling baru. Yang paling baru. Yang paling baru. Itu untuk menjelaskan materi yang disampaikan pada minggu pertama ya. Yang atasnya. Nah itu. Nanti setelah itu baru yang bawahnya. Yang ini, Pak. Coba ke bawah dulu. Ke bawahin. Coba terus dulu. Terus dulu ke bawah. Oh iya, yang ini. Oke, ini sepintas saja Bapak jelaskan karena tadi juga sudah
jelaskan. Coba dari pertama dulu. Slide keduanya. Nah, ini merupakan gambar-gambar kalau akan memulai proyek gitu ya. Tentu saja ada pekerjaan persiapan yang dimulai dari membangun direksi gitu kan ya. Dan clearing, pagar pengaman, listrik kerja ya, air kerja, ini air kerjanya belum dimasukkan, ada mobilisasi, ada bahan jadi itu kalau membeli tiang pancang gitu ya. Contoh sebagai bahan jadinya itu tiang pancang gitu ya, itu bahan jadi ya. Kemudian menyiapkan area kerja termasuk jalan kerjanya. Kemudian ada pengukuran. Nah, ini di tahap persiapan Bapak belum semuanya masukkan ya. Ada air kerja dan ada demobilisasi. Jadi proyek itu harus ada mobilisasi, jadi mendatangkan alat-alat beratnya. Kemudian setelah proyeknya selesai, maka alat-alat tersebut dikeluarkan. Itu namanya demobilisasi kan ya. Oke, lanjut. Oke. Jadi ini pengukuran. Pengukuran itu kan seolah-olah memindahkan gambar ke lapangan gitu kan ya. Nah, di sini Anda harus memahami dengan baik bahwa di gambar itu tentu saja dicantumkan titik-titik koordinatnya itu ya. Nah, titik-titik koordinat yang ada di gambar tersebut dipindahkan ke lapangan gitu ya. Jadi untuk menentukan posisi-posisi dari bangunan yang akan dibangun. Kemudian tentu saja pengukuran tersebut kalau di awal itu untuk mengecek ya luas lahan yang ada. Nah, ini pengalaman Bapak menangani proyek tuh ya. Saat-saat dimulainya proyek itu kadang-kadang ada bangunan yang nerobos lahan orang gitu ya. Jadi lahan yang lain gitu ya. Itu karena pengukuran itu tidak mendetail gitu ya. Tapi kalau mendetail tidak akan terjadi hal seperti itu ya. Nah, oleh karena itu di dalam pengukuran di tahap awal ini harus jelas gitu ya. Nah, biasanya di tahap awal ini harus dihadiri konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor, owner gitu ya. Atau yang mewakili gitu ya. Owner yang mewakili. Nah, itu untuk menentukan titik-titik koordinat itu harus dibuat berita acaranya itu ya. Bahwa posisinya itu adalah seperti dari hasil rapat di lapangan itu ya. Karena kalau tidak dibuat berita acaranya, nanti di perjalanannya itu kalau terjadi perbedaan posisi itu menjadi masalah gitu ya. Tapi kalau sudah dibuatkan berita acaranya di awal itu tidak akan menjadi masalah itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini zoning untuk fondasi ya. Bahwa pembagian zoning untuk fondasi itu harus mengikuti zoning pada pekerjaan struktur atas gitu ya. Struktur atas. Karena kalau tidak berdasarkan struktur atas, nanti menjadi masalah juga, yaitu bahwa orang-orang yang akan mengerjakan struktur atas, tetapi pekerjaan fondasinya belum selesai gitu ya.
Oleh karena itu, pembagian joining di pekerjaan fondasi harus berdasarkan pembagian joining untuk struktur atas. Nah, ini akan dibahas terpisah saja ya, supaya bisa lebih jelas ya. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak ambilkan untuk prosedur pelaksanaannya dari beberapa referensi yang ada di kontraktor ya. Oke, lanjut aja. Tadi juga sudah disampaikan mengenai perawatan dan pelaksanaannya. Oke, lanjut. Oke, lanjut saja. Nah, ini pengukuran tadi juga sudah ada, sudah disampaikan. Terus lanjut. Nah, ini kalau pada tahap-tahap awal adalah seperti ini ya. Jadi hasil pengukuran, kemudian dipasang boplang ya, atau papan duga, kemudian dibuat garis-garis seperti itu untuk posisi penggaliannya. Oke, lanjut. Nah, ini karena pondasinya pondasi setempat, jadi digali. Kemudian lanjut terus. Nah, digali sehingga membentuk lubang-lubang seperti itu. Nah, itu kayu tersebut merupakan boplang atau papan duga ya. Oke, lanjut saja terus. Nah, ini setelah lubang-lubangnya diselesai penggaliannya, kemudian dipasang elemen struktur yang lainnya ya. Mulai dari urugan pasir, kemudian lantai kerja, kemudian tulangan, kemudian nanti ada bekistingnya ya. Nah, itu benang-benang yang silang menyilang itu adalah untuk mengatur posisinya bahwa tulangan untuk stek kolom itu posisinya sesuai dengan rencana ya. Oke, nanti ini di praktek akan ada ya. Oke, lanjut aja. Ini kalau proyek-proyek besar seperti itu ya. Jadi bekistingnya dari pasangan batako ya. Oke, terus aja. Terus ini untuk pur atau pelcap dengan sulupnya ya. Oke, terus aja. Nah, ini pelaksanaan pekerjaan dari lantai paling bawah ya. Ini semi basement gitu ya. Jadi hanya digali sedikit ya. Nah, ini gambar ini menunjukkan sedang melakukan pekerjaan pemasangan tulangan untuk kolom ya. Oke, nanti di apa sih, di materi yang berikutnya akan dibahas mengenai metode pelaksanaannya untuk proyek ini kan ya. Terus dulu. Nah, dari gambar tersebut seolah-olah ini joiningnya gitu ya. Joiningnya untuk pekerjaan struktur atas. Jadi ada dua, zona 1 dan zona 2. Terus saja. Nah, ini mohon diperhatikan bahwa sistem cetakan kolom itu, gambar yang sebelah kiri adalah cetakannya 4 sisi ya. Gambar yang sebelah kanan bentuk cetakannya bentuk L ya. Kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan kan ya. Nah, ini kalau 4 sisi tentu saja waktu pemasangannya membutuhkan waktu yang agak lama dibanding dengan yang bentuk siku kan ya. Lanjut lagi.